Welcome to Ekklesias Podcast. Shalom teman-teman pendengar setia Ekklesias Podcast. Kembali lagi dengan saya Lovina, aku Jorgi, dan aku Evi. Oke, hello guys. Kita Halo bertemu semua. kembali. Nah, dari pembahasan di minggu lalu dan di 2 minggu lalu kita udah belajar banyak banget nih tentang passion, tentang cita-cita, tentang hubungannya passion cita-cita dengan pendidikan. Nah, kali ini kita akan bahas tema ketika mereka menuntutku. Nah, kalau dengar kata-kata menuntut, Siapa yang berani nah nuntut? kan Nah, itu kayaknya dia. serem ya. Kemarin aku Nah. baca berita aja ada orang itu ya yang Dituntut. dia itu cuma ngikuti perintah atasannya Oh, buat melakukan suatu hal yang menghilangkan nyawa orang. baik. Nah, namanya orang disuruh gitu kan. Kita disuruh sama atasan kita. Kamu misalnya disuruh sama papamu buat misalnya buat nyapu. Kamu kan pasti gak berani nolak toh. Betul, Nah, takut ya. Heeh. Nah, tapi orang itu dituntut 12 tahun penjara. Ya apa loh? Woi, Serem emang banget ya gak sih agak namanya serem ya, maksudnya yang namanya kata-kata- tuntutan ini. Benar kata-kata tuntutan. Tuntutan. Naik kereta api. Tuntutan. Agak beda ya, Oh, Ci iya, ya. beda ya. Oke, baik. Jadi kan memang di minggu lalu ini sepertinya di akhir pembicaraan Jorgi juga sempat tanya gitu ya. Jorgi sempat tanya kayak siapa sih maksudnya yang menuntut ini gitu ya. Nah, Iya. terus kan katanya rahasiakan sampai minggu depan. Iyalah, biar seru. Nah, karena sudah tiba di minggu yang ditunggu-tunggu, jadi aku akan membocorkan bahwa especially ini kita mau bahas bahwa kata mereka ini kebanyakan gitu ya, mengarahnya kepada orang tua. Nah, kalau gitu langsung aja ke pertanyaan pertama. Jadi, Cevi, gimana perannya keluarga dalam menemukan passion? Kita kan bahas passion gitu ya minggu lalu, terus sempat bahas sekolah. Nah, jadi keluarga itu gimana sih perannya dalam kita bisa menemukan passion kita, dan apakah sebenarnya memang bisa passion itu kita taunya lewat keluarga gitu? Oke, bisa banget passion ditemukan lewat keluarga. Tapi itu nggak boleh jadi pola yang paten ya. Maksudnya kayak pasti dari keluarga. Sekali lagi ya balik yang kita udah sempat bahas ya minggu lalu bahwa setiap titik, setiap hal yang ada dan terjadi dalam hidup kita kan tidak ada yang kebetulan ya. Termasuk berarti ketika kita ada di dalam sebuah keluarga. Keluarga yang seperti apa, keluarga yang memperkenalkan kita dengan topik dan isu bidang tertentu, semuanya itu enggak ada yang kebetulan. Misal ada keluarga yang mungkin orang tuanya itu dokter semua, papa mamanya dokter. Dia melihat setiap hari papa mamanya sampai malam periksa pasien. Sebenarnya ada 2 kemungkinan. Satu, dia enggak mau jadi dokter karena marah, merasa ditinggal terus sama papa mamanya. Atau justru dia malah mau jadi dokter karena menyadari ada banyak orang perlu ditolong tapi kok kurang orangnya, papa mamaku sampai malam-malam. Nah ini kan keluarga bisa Tuhan pakai untuk menemukan passion juga sebenarnya gitu. Oh, iya. Berarti maksudnya ini ya, entah itu lewat keluarga yang mendikte, apa sih namanya, kayak maksudnya keluarga yang Kontraktor, bukan ya. Apa ya? Ya itu keluarga yang kayak ngasih tahu Mengenalkan atau gitu. mengarahkan ya sesuatu. Instruktur, bukan. Ya tapi sepertinya karena kita sudah lama bersama-sama, teman-teman pasti paham gitu ya apa yang kita maksudkan. Ya jadi maksudnya bisa jadi memang keluarga yang seolah-olah ngasih tahu, tapi maksudnya bisa juga Mendikte gitu ta? Betul. Oke. Tapi bisa juga lewat bahkan kejadian sebaliknya gitu. Mungkin dalam kondisi keluarga yang tidak mengarahkan sama sekali. sama Betul. sekali, atau mungkin ada kondisi keluarga yang bahkan nggak harmonis gitu ya. Yes. Kita tetap Tuhan tetap bisa memakai keluarga Betul. dalam kita menemukan passion kita. Yes. Exactly.
Oke, tapi C, sebenarnya kalau misalnya itu kan tadi kalau misalnya pakai kita yang tadi pakai ilustrasi yang dokter tadi aja ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang kedua orang tuanya dokter, terus pengennya anaknya jadi dokter juga biar melanjutkan warisan turunannya itu. Warisan, Nah, siap. tapi sebenarnya si anaknya ini gak mau. Aku pengennya jadi kontraktor. Nah, gimana sih kalau misalnya orang tuanya tetap dipaksa? Maksa gitu Dampaknya ya. gimana sih? Iya, oke. Nah, mungkin berarti dia sebenarnya punya passion tertentu, tapi dipaksa untuk mengerjakan hal yang lain gitu ya. Ya. Berarti kan sebenarnya bukan passionnya yang dipaksa untuk berubah, ya kan? Tapi yang dipaksa adalah arah hidupnya, dipaksakan untuk mengikuti arah hidup keluarganya. Oh iya. Ya kan? Dia tetap punya passion tertentu yang tidak bisa disangkali, ya kan? Tapi balik lagi, pertama perlu dicek passionnya itu passion siapa? Passion sekedar passionnya dia atau memang sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hatinya untuk dikerjakan. Misal dia nggak punya passion jadi dokter, tapi dia punya passion untuk menolong orang dengan cara yang lain. Oh iya Ya kan? Bukan hanya sekedar ego, bukan hanya sekedar passion yang natur dosa. Jadi ya take it easy kalau misalnya memang itu passion yang bukan untuk kepentingan diri sendiri ya. Jadi ya take it easy karena balik lagi Tuhan itu bekerja kok dengan caranya dan dengan waktunya untuk bawa kamu bisa mengerjakan passion itu. Bisa jadi pakai jalan memutar seperti yang minggu lalu Georgie bilang. Harus menempuh dulu studi yang lain sebelum bisa menuju ke mengerjakan passionnya. Karena mungkin dengan perjalanan memutar itu justru hati kita dimurnikan untuk passion yang kita pengen kerjakan misalnya. Kayak gitu. Jadi tetap ada prosesnya. Lihat yang sekarang dijalani, baik itu disuka maupun tidak disuka sebagai proses persiapan, proses pembentukan. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang sia-sia. Nah, sebenarnya mungkin yang perlu kita lihat adalah begini. Kalau yang mengarahkan kita itu adalah orang tua yang juga mencintai Tuhan, yang juga mendoakan kita, berarti kita juga percaya dong kalau Tuhan juga bekerja dan berbicara melalui orang tua kita. Oh iya. Gitu. Bisa dipahami. Wih, ini kita keluarkan template. Dalam banget juga sih Love. Asik. Wede, dalam banget. Keluar lagi ya kira kata-kata itu setelah sekian lama. Baik. Nah, tapi kan maksudnya memang berarti tuntutan itu balik lagi bisa dua ya. Maksudnya bisa jadi memang karena mana tahu dari tuntutan yang diberikan orang tua anak ini ternyata cocok nih kayak gitu. Tapi bisa juga ada yang nggak mau dituntut jadi bisa kena negatifnya gitu kan. Ya, oke. Nah, so pertanyaannya apakah perkataan orang tua, ini asik ini pertanyaannya. Apakah perkataan orang tua harus kita taati atau ada saatnya kita menolak dan berdiskusi? Tadi ini setelah kata-katanya kayak negatif akhirnya keluar kata positif gitu ya. Jadi ya, adakah saatnya kita menolak dan berdiskusi mengenai pendapat atau keinginan kita yang sebenarnya? Oke, ini nanti saya kalau jawab berbahaya ini. Di demo nanti sama Apa orang kita tua. private channelnya jadi untuk anak-anak muda saja gitu ya? Enggak, jawaban saya gini, tergantung. Menolaknya karena apa? Oke. Menolaknya karena tahu itu tidak benar. Tidak benar loh ya, bukan tidak baik. Karena ukuran baik kan relatif. Oh iya, tergantung orang lihat. Iya, Standar baik kan betul. beda-beda. Tapi kalau itu memang bukan kebenaran, mungkin boleh menolak. Tapi kalau menolaknya karena rebellion spirit, pemberontakan. Aku mau menunjukkan bahwa aku mandiri. Aku mau menunjukkan bahwa aku bisa memilih sendiri. Mungkin perlu cek lagi. Ya. Kalau kebenaran, yang menolak karena kebenaran, ya mintalah hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat.
Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau memang yang diperjuangkan adalah kebenaran, artinya kita sedang memperjuangkan apa yang Tuhan mau dong. Ya udah kalau gitu balik lagi, take it easy. Tuhan akan bekerja dengan cara dan waktunya. Minta hikmat sama Tuhan bagaimana caranya dan kapan waktunya untuk kita bisa menjelaskan atau ngajak orang tua diskusi. Karena yang kita mau sampaikan kebenaran. Gitu. Tapi kan kenyataannya tidak semudah itu ya. Betul. Tadi itu sepertinya Iya. indah, seolah-olah kayak ma Pak aku mau ngomong, terus orang tua kayak iya aku memahami kamu. Seolah-olah seperti itu ya. Iya, betul. Nah, poinnya sebenarnya orang tua tuh selalu melihat dari sudut pandang pengalaman mereka untuk yang mereka anggap terbaik bagi kita. Ya kan? Nah, tugas kita sebagai anak yang punya privilege dapat proses yang jauh lebih baik. Jadi kita tuh kan sebenarnya anak-anak generasi sekarang punya privilege dapat proses yang jauh lebih baik ya daripada yang dulu orang tua kita bisa akses. Lebih kompleks juga ya. Kita bisa punya informasi yang jauh lebih luas, jauh lebih banyak, wawasan yang jauh lebih luas. Dengan cara yang lebih mudah. Dengan cara yang lebih mudah, itu privilege. Maka tugas kita adalah menjelaskan dengan sabar. Mencari celah, berdoa, kalau memang Tuhan berkehendak ya Tuhan kasih hikmat. Kapan waktu yang tepat, apa cara yang tepat, bagaimana cara ngomong yang baik. Karena bagaimanapun juga firman Tuhan hormatilah ayahmu dan ibumu tetap berlaku. Gitu. Jadi kita punya privilege loh, dapat proses wawasan pengetahuan yang sangat luas dan mudah. Dan itu fasilitas dari orang tua juga sebenarnya. Oh iya ya. Iya kan? iya. Makanya kita punya tugas kalau itu memang kebenaran, kita punya tugas untuk dengan sabar menjelaskan. Cari waktu yang tepat, cari celah yang tepat, cara yang tepat dan minta Tuhan yang membukakan kesempatannya. Kalau misalnya pun sulit buat kita untuk ngomong, saya tawarkan cara yang saya dulu pernah lakukan. Oh baik. Wah, gimana? Tips. Tulis surat. Oh. Karena nggak bisa ngomong, nggak berani ngomong, nggak berani membayangkan responnya seperti apa. Jadi saya tulis surat. Ma, saya itu pengen sekolah teologi. Kenapa lalala dan sebagainya jelaskan gitu. Sampai akhirnya ya udah selesaiin dulu S1-nya. Nah, ya udah disinilah saya sekarang. Baik. Oh, mungkin kalau dulu CFI kan mungkin belum ada yang namanya WA ya. Kalau Betul. sekarang mungkin kalau orang Iya. kan nulis udah kaku tangannya udah Iya, nggak betul. pernah nulis dah. Pegangnya HP terus mungkin sekarang Iya, bisa ya. sekarang jempolnya yang jalan ya. Kalau malam-malam mama mungkin waktu mama atau papa udah tidur, Iya, kita baru kirimin. WA. Jadi Besok pagi baru berangkat baca. sekolah udah enggak ketemu tapi mamanya baca. Ya, mungkin gitu ya. Betul. Boleh itu. Iya. Menarik. Tapi sebenarnya aku juga pernah ya, maksudnya memang dalam menyampaikan hal yang lain, maksudnya bukan mau masuk teologi gitu terus aku nulis surat, bukan kayak gitu ya. Cuma maksudnya menyampaikan hal lain lewat tulisan. Jadi mungkin juga memang buat teman-teman yang bingung ngomong gimana. Apalagi kalau kayak modelanku baru ngomong, baru mau mangap udah mau nangis gitu ya. Jadi kayak memang sepertinya tulisan itu seampuh itu. Jadi boleh Iya, dicoba. betul. Atau bikin skrip. Bikin skrip mau ngomong sama mama dibawa skripnya. Ma, jadi Poin 1. aku tuh mau ngomong 2 hal. Yang pertama. Yang pertama, Iya. Tapi maksudnya memang apa ya Ci? Maksudnya balik lagi itu tidak mudah, bahkan tidak semudah apa yang kita betul. Bayangkan Bayangkan juga ya, dan rencanakan bayangkan betul. sekarang. Oke. Nah, misal nih C, kita udah pakai caranya C tadi, tulis surat, kirim WA. Nah, terus kan pasti orang tua setelah baca pasti kita diajak omong kan. Ditanyain, "Ini gimana maksudnya suratmu atau WA-mu ini gimana?" Terus misalnya kita udah jelasin nih. Nah, kita udah dapat ruang buat kita menjelaskan poin kita. Tapi setelah proses diskusi itu berlangsung, tetap song kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. kita mau. Jadi dengan kata lain orang tua kita tetap The winner. memaksa dan dominan dan membuat kita harus menuruti Apa yang mereka mau. apa yang mereka mau. Gimana C?
Oke, wah ini jadi kompleks ya. Nah, jadi gini, tetap menurut saya poin pertama firman Tuhan hormatilah ayahmu dan ibumu itu tetap berlaku ya dalam kondisi semangkel apapun kita, seenggak nyaman apapun kita. Mungkin hal lain yang bisa kita lakukan, kita perlu coba mengenal orang tua kita. Orang tua kita sekarang melakukan hal itu atau punya sikap seperti itu karena itu repetisi dari apa yang dulu mungkin mereka pernah alami dari orang tua mereka. Mereka nggak tahu cara lain untuk mendidik itu seperti apa. Yang mereka tahu ya cuman itu. Gitu. Karena kan nggak ada les-lesan jadi orang tua kan nggak ada ya. Oh iya. Nah jadi mungkin kita perlu observe latar belakang konteks orang tua kita itu seperti apa. Gimana sih relasinya mama dengan saudara-saudaranya? Atau relasinya mama dengan orang tuanya lagi. Supaya kita bisa tahu, kenapa sih kok bisa jadi seperti ini orang tua saya. Oh. Kan iya, bisa iya, jadi iya. itu sebuah pola yang terulang. Gitu. Dengan mengenal itu kita bisa cari celah. Untuk menceritakan sebenarnya apa sih yang kita pengen. Harapan, pandangan kita dengan cara yang tepat dan waktu yang tepat. Gitu. Jadi mengenal, coba kenal, observe. Kalau ada kesempatan, emang dulu kalau mamanya mama ngomongnya gimana misalnya gitu. Cari kesempatan. Ya mungkin itu hal yang aneh ya, awkward ya. Iya, Jarang awkward. sekali dilakukan. Tapi mungkin itu hal yang baik untuk kita tahu. Supaya kita bisa, oh jadi begini nih karena ini toh. Gitu. Jadi bisa ngomong dari angle yang lain supaya orang tua kita tidak merasa dilawan misalnya. Gitu. Oh. Nah gini, beberapa pertanyaan terakhir kan saya selalu jawabnya itu balik, ya kalau itu memang kehendak Tuhan, take it easy. Betul. Nah karena saya berpegangnya gini teman-teman, balik lagi gini, sesuatu yang diciptakan pasti punya tujuan dan ciptaan yang paling bermakna, ciptaan itu paling bermakna ketika bertemu dengan tujuannya. Dan gimana caranya ciptaan itu tahu tujuan dia diciptakan apa? Gimana caranya si iPad itu tahu tujuan dia diciptakan apa? Ya penciptanya harus menjelaskan. Oh. Ya kan? Iya. Penciptanya harus menjelaskan. Berarti kalau kita manusia mau tahu tujuan kita diciptakan apa, ya tanya sama yang menciptakan kita. Ya berarti kita aku tuh sedang mengajak teman-teman untuk kembali menempatkan Tuhan di tahtanya. Sebagai pencipta, sebagai pemilik hidup kita. Oh. Bukan kita yang punya hidup kita. Iya. Benar. Oke, mungkin balik sedikit ke yang tentang orang tua tadi aja, yang dengan kita berusaha mengenal, maksudnya relasi di sebelumnya itu orang tua sebenarnya diperlakukan seperti apa oleh keluarganya dan bahkan mungkin orang lain. Nah tapi bagaimana jika akhirnya ya memang gak ada celah, maksudnya kita memang tidak bisa tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui itu. Kita bisa lakukan apa lagi? Bisa melakukan apa lagi ya? Ingat poinnya adalah tidak ada yang kebetulan. Baik. Iya. Tidak ada yang kebetulan. Everything happens for a reason ya, Ci? Ya, everything happen for a reason. Kalau kita ditaruh di keluarga yang seperti itu, yang kita tidak bisa pilih sebenarnya, kita perlu deal bahwa itu yang sedang Tuhan pakai untuk membentuk kita. Ya kita perlu cari tahu, ada apa di dalam diriku yang Tuhan lagi mau bentuk. Gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita kembali lagi dengan Tuhan itu memakai segala sesuatu untuk memperlengkapi kita, kita juga bisa menemukan cara Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan lewat komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita. Jadi kita pun bisa menemukan komunitas yang mengasihi, menerima, mendukung, memberikan support. Itu di komunitas yang lain mungkin. Kalau misalnya kita kesulitan itu ada di keluarga. Gitu. Baik, luar biasa. Tadi kayak pas di statement pertama tuh kayak langsung kena ulti gitu ya, Jor ya. Iya, langsung damage-nya langsung berasa banget. Makanya
Kayak aku langsung kayak oke nggak jadi tanya gitu loh. Deng. Oke, baik. Nah, seperti minggu-minggu sebelumnya kan kita ada closing statement-nya, Jon. Tapi mungkin boleh nggak sih request? Maksudnya ini request, tapi kalau Cece ada closing statement sendiri nggak apa-apa. Cuman saya requestnya mungkin gini, ada nggak sih pesennya Cece buat pendengar nih yang mungkin sedang berjuang di dalam keluarganya. Maksudnya berjuang dalam keluarganya ini dalam arti dia sedang, yaitu berada dalam kesulitan untuk memperjuangkan apa yang dia mau, keinginannya. Yang mungkin bahkan memang itu sebenarnya udah benar gitu loh. Memang mungkin itu sudah kayak apa ya, dia bukan yang aneh-aneh lah. Maksudnya memperjuangkan yang aneh, tapi memang sudah memperjuangkan yang benar. Tapi masih menghadapi banyak kesulitan. Jadi ada nggak pesennya Cece buat pendengar-pendengar ini yang sedang struggle? Saya pamit dulu ya. Jangan Ce, nanti kita bingung loh. Oke. Mungkin pesan saya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Baik. Ada waktu untuk tunduk. Ada waktu untuk kita berani melangkah yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang orang tua kita inginkan. Ada waktunya untuk segala sesuatu. Jadi ya tetaplah berdoa, memohon hikmat dari Tuhan untuk menemukan waktu yang tepat dan cara yang tepat. Oke. Kalau itu kebenaran akan menemukan caranya dan waktunya juga. Wah. Saya kalau ini ada video saya standing applause ya. Gimana? Ya gitu sih. Oke. Walaupun nggak mudah ya. Jadi tetap mudah. temukan komunitas juga di luar yang bisa menerima pergumulanmu, tetap mendukung bahwa ya untuk segala sesuatu ada waktunya. Bersabarlah. Oke, nah salah satu komunitasnya adalah Eklesia. Loh. Agak spoiler. Sepertinya tempat lain gitu ya. Mungkin jiwanya memang di sana ya. Terus tiba-tiba hari ini dibawa ke Eklesia. Sama kok, sama-sama E-nya, cuma Iya. belakangnya beda. Aku nggak sadar tiba-tiba keluar. Oke, ini lucu. Oke, baik. Oke, begini ya teman-teman, dalam arti dari segala apa yang sudah disampaikan di episode kali ini tidak berarti kayak setiap kami menganggap bahwa apa ya, permasalahan kalian mudah, tinggal lakukan ini dan ini gitu. Maksudnya itu memang tetap berat, tapi kembali lagi percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong teman-teman di setiap langkah. Apalagi kalau itu juga memang kebenaran dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Betul. Nice. Mantap. Sudah cocok ya jadi pembicara ya. Pertanyaan berikutnya untuk Ibu Lovina. Minggu depan kan kita ini ya, masih ada lagi ya. Gimana kalau Lovina aja? Waduh, baik. Besok kita saya tukar posisi ya. Minggu depan saya tiba-tiba bawa gelar STH. Keren. Emang Lovina ini dari dulu itu kayaknya udah kerasa kok. Ya Love ya. Mari kita kembali ke jalan yang benar. Oke, terima kasih CFI buat setiap pesan yang deep sekali. Semoga bisa membantu teman-teman yang lagi bergumul. Mungkin memang ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan, tapi at least bisa menemukan pencerahan gitu dalam kehidupannya teman-teman juga. Ya, oke. Mungkin aku ulangin sedikit kalau buat teman-teman yang mungkin merasa kayak apa, orang tuanya itu kayak tiap hari ngomongin berulang-ulang hal yang sama, kayak ngingetin terus. Nah, percayalah kalau itu kayak kata-katanya CFI tadi, mungkin orang tua kita itu sudah mengalami apa yang kita pernah alami dan mereka sudah paham bahwa apa yang akan kita lakukan itu nantinya keluarnya gimana, itu mungkin tiap orang tua kita mungkin sudah mengetahui, dan kita juga harus coba untuk memahami orang tua kita. Maksudnya mereka punya maksud baik gitu ya? Iya, masa kita terus yang pengen dipahami. Baik. Namanya hubungan kan harus ada timbal balik. Baik. Setuju nggak? Setuju. Oke, dadah.
Kalau gitu kita sekian. Ini terakhir belum? Belum. Oh, belum ya. Satu lagi ya minggu depan ya. Betul. Apa 2, apa 3? 1. Oh 1 ya. Tapi gak apa-apa. Last but not least. Nah, Asik. kita minggu depan membahas topik yang ini. Kontrasnya ini. Oh iya setelah kita membicarakan tentang hidup yang penuh dengan passion, penuh dengan keinginan, penuh dengan cita-cita. Gimana kalau orang tuh jalannya hidupnya lempeng aja, bangun, tidur, makan, tidur tiap hari gitu terus. Nah, kalau mau dengar penjelasannya tunggu minggu depan. Baik. Mantap. Oke, jadi jangan bosan-bosan, tetap stay tune. See you next week. Bye bye, Bye-bye, Uters.